Halo adik-adik, senang berjumpa kembali dengan kalian pada channel Kimia Alay Channel dan Herbert CB Manalu. Semoga adik-adik pada hari ini dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat di dalam mengikuti pembelajaran kimia bersama Herbert CB Manalu yang cute dan penuh dengan chemistry. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa dukung channel kakak supaya channel saya ini semakin berkembang dan teman-teman kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya dengan cara membagikan video saya ini ke seluruh teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya, aktifkan lonceng yang ada di pojok kanan bawah video saya. Dan bagi kamu yang belum memberikan subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke? Baik, check it out. Baik adik-adik sekalian, pada video abang hari ini akan menjelaskan tentang pengantar sifat koligatif larutan. Nah, setelah nanti adik-adik sekalian mempelajari materi pengantar sifat koligatif larutan, maka tujuan pembelajaran yang akan dicapai diharapkan adik-adik mampu mendeskripsikan sifat koligatif larutan dan menentukan konsentrasi larutan. Baik, supaya adik-adik sekalian dapat memahami ataupun setidaknya mendapatkan gambaran bagaimana sifat koligatif larutan, di sini abang akan tunjukkan 3 buah percobaan yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Mohon diamati secara fokus ya adik-adik sekalian ya, supaya kamu bisa lebih mengerti dan memahaminya. Oke, kakak putar sekarang ya. Oke, pada percobaan pertama, tuang 300 ml air ke dalam panci dengan gelas kotak. Masukkan 1 sendok makan gula. Lalu aduk hingga larut. Nyalakan kompor dengan api sedang. Letakkan panci yang berisi air gula yang sudah larut di atas kompor. Nyalakan timer dan tunggu hingga mendidih. Ternyata, air mendidih pada suhu 90 derajat dengan waktu 3 menit 8 detik. Pada percobaan kedua, tuangkan 300 ml air dan masukkan 1 sendok makan garam, lalu aduk hingga larut. Letakkan panci yang berisi air garam yang sudah larut di atas kompor. Nyalakan kompor dengan api sedang. Nyalakan timer dan tunggu hingga mendidih. Ternyata air mendidih pada suhu 97 derajat Celcius dengan waktu 2 menit 19 detik. Pada percobaan ketiga, siapkan 300 ml air di dalam panci tanpa memasukkan apapun. Jadi air saja ya, Dek ya. Kemudian nyalakan kompor dengan api sedang. Nyalakan timer dan tunggu hingga mendidih. Ternyata air mendidih pada suhu 85 derajat dengan waktu 2 menit 10 detik. Oke, demikian percobaan sederhana yang dapat kita lihat ya, yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Oke, baik. Nah, jadi berdasarkan 3 percobaan tersebut, nah di sini ada pertanyaan yang mau abang sampaikan ke kalian supaya dipikirkan baik-baik ya. Mengapa nilai titik didih pada ketiga percobaan berbeda? Ya, mengapa nilai titik didih pada ketiga percobaan berbeda? Baik, silakan tulis jawaban kamu pada kolom komentar ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas kamu. Karena ini adalah merupakan sebagian daripada penilaian awal di dalam pemahaman kamu tentang sifat koligatif.
Oke ya, adik sekalian ya. Ya, jadi adik sekalian, tadi sudah kita lihat bersama-sama ya, 3 percobaan yang diberikan kepada air, di mana pada percobaan pertama tadi, air diberikan 1 sendok makan gula, kemudian pada percobaan kedua, air dicampur dengan apa? Ya, 1 sendok makan. Dan pada percobaan ketiga, hanya air murni. Nah, jadi dari ketiga percobaan tersebut, itu adalah merupakan fenomena yang bisa kita jumpai pada larutan. Di mana larutan itu ketika dicampurkan zat larut dengan pelarutnya, maka akan menghasilkan apa? Sifat koligatif larutan. Oke. Apakah sifat koligatif larutan? Baik, di sini kita bisa lihat bersama ya, adik sekalian, di mana sifat koligatif larutan ini saya singkat SKL ya, adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat larut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya partikel zat larut. Dalam hal ini, banyaknya partikel zat larut itu dinyatakan dengan konsentrasi zat larut. Baik, nah sebagai catatan di sini ada di sekalian perlu kalian cermati ya, di mana catatan pertama yang bisa kita buat di sini adalah banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Yang kedua, jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasinya sama. Ya, saya ulang kembali. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Mengapa ini terjadi? Ya, di sini sudah ada jawabannya ya. Kali ini dikarenakan pada larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya. Jadi selain dia dalam bentuk molekul, ya, ketika dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan apa? Suatu partikel-partikel yang bermuatan ion positif dan negatif. Nah, hal ini yang mempengaruhi terhadap jumlah partikel yang memiliki pada larutan elektrolit itu jauh lebih besar. Kenapa? Larutan non-elektrolit. Di mana larutan non-elektrolit itu yang tidak dapat mengantarkan arus listrik atau tidak dapat menghasilkan ion-ionnya secara sempurna, ya kan? Oke, maka dengan demikian, ketika dilarutkan dalam air, ya tetap dia dalam bentuk molekul. Ya. Oke, baik. Dan seperti itu alasannya, ya. Kenapa dua larutan yang berbeda sifatnya, konsentrasinya sama, ternyata jumlah partikel yang dihasilkannya tidak sama banyaknya. Oke, baik. Ya, jadi oleh karena pada sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut, ya, banyaknya jumlah partikel zat larut yang ada dalam satu larutan yang dinyatakan dengan konsentrasi larutan, maka di sini perlu kita ketahui apa saja ya konsentrasi-konsentrasi yang berkaitan erat dengan penentuan sifat koligatif larutan nantinya. Oke, nah jadi di sini ada 3 ya, nah, ada 3 konsentrasi larutan yang akan kita temukan nantinya di dalam menentukan sifat koligatif larutan sendiri. Yang pertama itu adalah konsentrasi molar, yang kedua adalah konsentrasi molal yang dinyatakan dengan molalitas, dan yang ketiga itu adalah fraksi mol. Bagaimana maksud ketiga konsentrasi ini? Mari kita simak penjelasan berikut. Oke, baik. Ya, yang pertama konsentrasi molar atau molaritas. Apakah itu? Ya, konsentrasi molar atau molaritas itu menyatakan apa? Jumlah mol zat larut dalam 1 liter larutan. Di mana satuannya itu adalah mol per liter. Nah, besarnya konsentrasi larutan yang dinyatakan dengan molaritas itu bisa kita tentukan dengan menggunakan persamaan matematis. Di sini sudah buat ya di dalam slide-nya. Di mana molaritas atau M sama dengan mol zat larut dibagi dengan apa? Volume larutan. Ingat, volume larutannya itu harus dalam liter. Nah, sesuai dengan pengertian tadi ya, bahwasanya molaritas menentukan jumlah mol zat larut dalam 1 liter. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jika dalam 500 ml, 0,5 liter, larutan terdapat 6 gram urea, di mana MR-nya sama dengan 60. Maka molaritas larutan adalah, ini dia, contoh sangat sederhana ini ya sekalian ya. Mari kita bahas bersama yuk. Ya,
berdasarkan data yang kita temukan di dalam soal ini, maka yang diketahui apa? Volume larutannya ya. Jadi ada 500 ml. Ini kita konversikan ke dalam 0,5 liter. Kemudian massa zat larut urea itu adalah 6 gram. Oke. Ya. Dan MR ureanya adalah 60. Oke. Nah, berapakah molaritas larutan ureanya? Oke, sesuai dengan yang Abang sampaikan tadi, bahwasanya molaritas itu apa? Menyatakan banyaknya jumlah mol zat larut dalam 1 liter larutan. Atau dinyatakan dengan apa? Iya, dinyatakan dengan mol zat larut per volume larutan. Oke, kita masukkan. Berapa tadi mol zat larutnya? Tidak diketahui ya, karena di sini dinyatakan dalam gram. Maka terlebih dahulu adik sekalian, massa zat larutnya, ini urea, kita ubah dulu ke dalam mol. Masih ingat tadi sekalian bagaimana merubah massa ke dalam mol? Ya, tentu saja ya, dengan cara membagikan ya massa zat urea itu dengan MR. Itu 6/60. Kemudian volume larutannya berapa tadi? Ini tadi sudah kita konversi ke dalam liter sebesar 0,5 liter. Jadi 6/60 dibagi dengan 0,5. Maka diperoleh ya kemolaran larutan urea yang terdapat dalam 500 ml larutan tersebut adalah sebesar 0,2 molar. Baik. Mudah bukan? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke penentuan konsentrasi yang berikutnya, yaitu konsentrasi molar atau molaritas. Apakah sama dia konsepnya dengan konsentrasi molar ataupun molaritas? Mari kita lihat penjelasan berikut. Ya, di sini sudah diuraikan ya, bahwasanya konsentrasi mol ataupun molaritas itu apa? Menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut, di mana 1000 gram itu ekuivalen dengan 1 kilo. Baik, jadi di sini untuk menentukan kemolaran, karena dia menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut, maka molaritas larutan yang diperoleh dengan cara, ya dapat kita tentukan dengan cara membandingkan mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut yang menyatakan dalam kilogram. Oke, baik. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut. Oke ya. Jika dalam 250 gram atau 0,25 kg air, terdapat 6 gram urea dengan MR sama dengan 60. Maka molaritas larutannya adalah, baik. Ini contoh soalnya sangat sederhana sekali saya rasa ya. Karena datanya sudah diketahui semua. Oke. Jelasnya mari kita lihat pembahasan berikut. Ya, berdasarkan data yang ada pada soal, diketahui massa airnya adalah 250 gram. Sama dengan 0,25 kilo. Dalam hal ini, air bertindak sebagai pelarut. Oke. Kemudian, urea bertindak sebagai apa? Urea bertindak sebagai massa zat larut. Oke. Berapa gram? Ada 6 gram. MR-nya diketahui sama dengan 6. Lalu, dengan demikian, berapakah molaritas ya larutan urea tersebut? Berapakah molaritas larutan urea tersebut? Mari kita bahas ya. Ya, sesuai dengan persamaan yang tadi ya, di atas ini sudah ada ya saya buat, bahwasanya molaritas yang disimbolkan dengan M adalah merupakan apa? Perbandingan mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut. Ya. Perbandingan mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut. Baik. Nah, kita masukkan datanya. Oleh karena zat terlarut di sini urea tidak dinyatakan dengan mol, tapi dinyatakan dengan massa, maka kita ubah terlebih dahulu massa urea ini ke dalam mol. Caranya bagaimana? Kita bagi massa urea tersebut dengan MR-nya. Maka diperoleh, nah, dibagi dengan 10. Setelah itu bagaimana? Bandingkanlah dia dengan massa pelarutnya. Dalam hal ini pelarutnya adalah air sebanyak 250. Itu ekuivalen dengan 0,25 kg. Ingat, massa pelarut itu harus dinyatakan dalam satuan kilo ya. Maka itu harus kita rubah dulu. Oke, itu sama dengan 0,25. Maka dengan demikian, kemolaran larutan urea yang diperoleh pada soal ini adalah sebesar 0,4 mol.
Kita lanjut ya. Baik, kita lanjutkan ke konsentrasi larutan berikutnya, yaitu fraksi mol. Mana masuknya fraksi mol ya? Ya, jadi adik sekalian, kita sudah ketahui bahwasanya di dalam larutan itu adalah merupakan campuran homogen yang di dalamnya terdiri dari gabungan dua buah zat atau lebih, yang mana dari gabungan tersebut terdapat zat terlarut dan zat pelarut, ya kan? Nah, jadi dari banyaknya komponen-komponen penyusun zat pelarut itu, kita akan bisa menentukan berapa besar fraksi mol zat pelarutnya ataupun zat pelarutnya. Mana caranya? Itu dengan cara membandingkan mol zat pelarut ataupun mol pelarut dengan mol campuran yang diperoleh ataupun mol keseluruhan dari perpaduan zat-zat yang ada dalam larutan itu sendiri. Oke, atau dalam hal ini terlarut dan pelarutnya. Oke. Nah, jadi fraksi mol itu dinyatakan dengan X ya. Jadi jika kita mau menghitung berapa besar fraksi mol zat terlarutnya, maka kita cukup bandingkan aja ya, N terlarutnya, dalam hal ini N itu adalah molnya ya, dibagi dengan apa? N campurannya, itu jumlah dari jumlah mol zat terlarut ditambah dengan jumlah mol. Begitu juga kita dalam menentukan apa? Fraksi mol pelarutnya, yaitu perbandingan dari jumlah mol pelarut dibagi dengan mol campuran yang diperoleh. Itu dengan cara menjumlahkan N terlarut ditambah dengan N pelarut. Baik. Nah, apabila fraksi mol zat terlarut dengan fraksi mol pelarut ini kita peroleh, ya, kita jumlahkan, maka nanti total fraksi mol yang diperoleh adalah sama dengan 1. Fraksi mol campuran yang diperoleh adalah 1. Seperti itu. Oke, baik. Lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Ya. Sebanyak 2 mol urea terdapat dalam 8 mol air. Oke. Jadi dalam campuran ini ada 2 buah zat yang dicampur, yaitu urea dengan air. Nah, dalam hal ini urea sebagai zat pelarutnya, sementara air adalah pelarutnya. Nah, maka berdasarkan data yang ada dalam soal ini, kita akan bisa tentukan ya berapa besar fraksi mol urea dalam campurannya. Itu dengan cara membandingkan mol ureanya dibagi dengan apa? Mol campuran yang diperoleh. Ya. Dimana mol urea tadi kan 2. Kemudian mol air adalah 8. Sehingga mol campurannya adalah 2 tambah 8. Ya kan? Sama dengan 10. Maka 2 dibagi 10 adalah 0,2. Jadi ini tanpa satuan ya, karena ini kan sama-sama mol. Ya, perbandingannya kan. Oke, tentu saja tewas ya kan. Tinggallah hasilnya ataupun nilai fraksi mol yang diperoleh. Baik, kita lanjut. Bagaimana fraksi mol pelarutnya? Ya, sebenarnya bisa juga kita langsung turunkan dari persamaan ini ya, karena sudah ditetapkan ya bahwasanya total fraksi mol campuran itu X terlarut ditambah dengan X pelarut adalah 1. Maka jika salah satu fraksi mol dalam campuran ini sudah diketahui, kita tinggal mencari sisanya, berapa lagi supaya 1, seperti itu. Oke, baik. Kalaupun kita mau mencari fraksi pelarut ini, ya fraksi mol pelarut ini, berapa dengan menggunakan persamaan ini, nggak masalah, sama saja ya. Oke, jadi 8 dibagi dia dengan 2 tambah 8. Sama dengan 0,8. Oke, makanya ini kalau kita jumlahkan, fraksi mol urea ditambah dengan air, itu sama dengan 1. Bagaimana adik sekalian? Cukup mudah kan? Oke. Nah, supaya adik-adik ini semakin lebih paham tentang materi hari ini, maka sangat disarankan ya adik-adik harus sering latihan. Ya. Semakin banyak soal-soal yang kamu bahas, maka semakin mudahlah soal-soal yang akan kamu baca. Oke? Ya, baik. Jadi adik sekalian, Abang rasa sekian dulu video pengantar sifat koligatif larutan ini. Terima kasih banyak sudah datang dan berkunjung ke channel Kimia Alay Channel dan Herbert Cibi Manado. Semoga bermanfaat ya adik sekalian. Tetap semangat belajar adik-adikku, tunjukkan prestasi.
Dan jauhkan yang namanya pacaran, karena itu adalah perbuatan dosa. Sebab kamu itu belum Tuhan. Oke, baik. Di sini Abang akan menitipkan pesan motivasi buat kamu, ya, untuk meraih suatu kesuksesan. Itu simpel saja, ya. Supaya kamu bisa merenungkannya. Jangan pernah beri tanda titik jika masih ada tanda koma. Jangan pernah beri tanda titik jika masih ada tanda koma. Baik, sampai berjumpa kembali pada video-video Abang lainnya. Jangan lupa dukung terus channel Abang ini supaya semakin berkembang dengan cara memberi like, comment, share, and subscribe. Salam dari saya, Kimia Alay Channel dan Herbert CB Manalu yang selalu cute buat kamu, karena saya memiliki rasa chemistry yang luar biasa buat adik-adik sekalian. Bye-bye.